Misteri kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat tiba di babak akhir. Polisi menyimpulkan penyelidikan satu keluarga di Kalideres dihentikan karena tak ada unsur pidana. Itu ditemukannya karbohidrat dan serat itu sudah menyingkirkan asumsi bahwa mereka berdua meninggal karena kelaparan. Halo semuanya, makasih udah milih untuk menonton video ini. Aku Nini dan selamat datang di Chiller, Cewek Thriller. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kalian sehat selalu. Di episode kali ini aku akan membahas tentang kisah keluarga Kalideres yang sempat viral. Dan aku sebenarnya udah di-request dari awal kasus ini mulai viral, tapi aku sengaja nunggu sampai kasus ini ditutup. Dan sebenarnya juga aku sudah tag video ini satu kali. Harusnya ini aku uploadnya minggu lalu, mohon maaf, tapi ternyata pas aku udah hampir taruh jalan editingnya, baru nyadar kalau video itu gak ada soundnya, gak ada audionya. Maklum ya guys, mikrofon murmur, ya gitulah. Oke, jadi kali ini aku buat lagi videonya untuk kalian dari A sampai Z. Mungkin ada kalian yang agak males nonton berita atau udah nonton berita tapi beritanya narasinya itu-itu aja. Jadi aku mencoba untuk merangkum poin-poin penting dari kisah Kalideres ini, mulai dari awal kejadian penemuan jenazahnya sampai ke kesimpulan dari pihak kepolisian. Seperti apa kisah lengkapnya? Tanpa babi bu, ini dia The Story. Jadi, pada tanggal 10 November 2022, ditemukan 4 jenazah di dalam satu rumah. 4 jenazah ini ditemukan di dalam sebuah rumah di perumahan Citra Garden 1 Kalideres dan diidentifikasi sebagai satu keluarga. Pada awalnya, penemuan ini dimulai dari seorang ketua RT yang merupakan ketua RT di perumahan tersebut yang mendapatkan laporan dari anggota perumahannya juga, beberapa orang warga yang mengatakan bahwa mereka mencium bau yang sangat menyengat dan tidak sedap dari rumah Bapak Rudianto. Ketika mendapatkan laporan tersebut, ketua RT ini langsung menghubungi pihak kepolisian dan meminta agar pihak kepolisian mengecek ke rumah tersebut. Dan pada waktu petugas kepolisian sampai ke tempat itu, mereka mendapati pagar rumah itu dalam keadaan tergembok. Petugas kepolisian kemudian berusaha untuk memanggil anggota keluarga dari rumah itu, akan tetapi tidak ada yang menjawab dari dalam rumah itu. Mereka kemudian memutuskan untuk melakukan pendobrakan dengan cara merusak gembok rumah itu, dan juga selain gembok ada tali berwarna hijau yang digunakan untuk mengikat pagar itu. Setelah berhasil merusak gembok dan memutus tali, petugas kepolisian kemudian berhasil membuka pagar itu dan mendapati pintu rumah juga dalam keadaan terkunci. Mereka kemudian berinisiatif untuk memanjat agar bisa mendapatkan gambaran tentang situasi di dalam rumah melalui ventilasi. Akan tetapi, ketika salah satu dari petugas kepolisian itu memanjat dan melihat dari ventilasi, alangkah terkejutnya mereka ketika mereka melihat ada kaki yang tidak terlihat baik-baik saja. Maksudnya tidak terlihat seperti orang yang segar, orang yang hidup gitu. Mereka kemudian dengan cepat memutuskan untuk mendobrak pintu rumah itu dan mendapati satu jenazah sedang terduduk di sofa di ruang tamu. Nah, besoknya ketua RT mencoba mengecek ke sini, lalu mencium bau jenazah dan sempat naik ke atas ke ventilasi. Dia mengintip ada kaki. Nah, di sebelah kaki di jendela sini. Oke. Tapi hal yang mengejutkan yang sebenarnya polisi tidak bersiap untuk semua ini adalah ketika polisi masuk ke kamar pertama, mereka mendapati jenazah lainnya dan bukan hanya satu, tetapi ada 2 jenazah di kamar utama atau kamar depan dan kemudian ada 1 jenazah lagi di kamar belakang. Jadi di rumah itu ada 2 kamar dan total jenazah yang ditemukan di rumah itu ada 4 jenazah. 1 di ruang tamu, 2 di kamar depan, dan 1 di kamar belakang. Seperti yang aku bilang tadi, keempat jenazah ini pada akhirnya diidentifikasi sebagai satu keluarga. 4 orang yang ditemukan di rumah tersebut antara lain adalah ayah, ibu, anak, dan juga paman. Untuk selanjutnya akan aku sebut sebagai A, B, C, D. A. Sang ayah Rudianto Gunawan berusia 71 tahun. B. Sang ibu Reni Margareta berusia 66 tahun. C. Sang anak bernama Dian berusia 42 tahun. Dan D. Budianto Gunawan berusia 68 tahun. Yang mana Budianto ini merupakan adik dari Rudianto, sang ayah tadi. Jadi ini ada ayah, ibu, anak, dan paman dari anak ini atau adik dari si A. Tubuh
Tubuh A ditemukan di kamar belakang, tubuh B dan C ditemukan di kamar depan, dan tubuh yang ditemukan di ruang tamu yang pertama kali dilihat oleh tim kepolisian adalah tubuh dari D. Tubuh keempat jenazah ini ditemukan dengan kondisi yang serupa, yaitu kulit yang telah mengering dan tulang belulang yang sangat terlihat. Jadi itu seperti kulit yang membungkus tulang, udah kering gitu. Dan pada tanggal 11 November 2022, atau tepat 1 hari setelah penemuan 4 jenazah ini, dilakukanlah otopsi oleh tim forensik, dan menurut hasil dari pemeriksaan tim forensik, ditemukanlah fakta bahwa keempat jenazah ini ditemukan dalam keadaan lambung yang kosong dan juga mengalami dehidrasi. Sehingga pada waktu itu, tim kepolisian sempat menyimpulkan bahwa 4 jenazah ini kehilangan nyawa mereka dalam keadaan kurang nutrisi atau kelaparan, dan tentunya juga kurang minum karena kan mereka dehidrasi ya. Akan tetapi sampai sini polisi belum membuat kesimpulan karena tentunya membutuhkan lebih banyak bukti lagi. Selain itu juga, keempat jenazah ini memiliki kesamaan, yaitu otot-otot mereka telah mengecil. Kemudian dari hasil otopsi tersebut, dokter forensik juga membuat kesimpulan bahwa 4 jenazah ini kehilangan nyawa mereka dalam waktu yang berbeda-beda. Disimpulkan bahwa yang terlebih dahulu kehilangan nyawanya adalah A, kemudian disusul oleh B, lalu D, dan terakhir C. Nah, hal-hal yang ditemukan di rumah tersebut adalah keadaan rumah yang sangat rapi, seolah-olah 4 orang ini sedang bersiap untuk pergi. Di mana ditemukan pakaian keempat orang ini telah di-packing dengan rapi di dalam kardus-kardus. Dan kemudian juga lampu-lampu dari rumah itu telah dicopot dan aliran listrik juga telah diputus. Tidak ditemukan adanya bercak darah, tidak ditemukan pula adanya makanan serta minuman, dan kulkas ditemukan dalam keadaan kosong. Selain itu juga ditemukan beberapa hal yang cukup menyita perhatian publik, yaitu ditemukannya sebuah mangkuk yang berisi kapur barus di atas meja dan 4 buah KTP yang tersusun rapi. Kemudian ada sebuah lilin berwarna merah serta bedak tabur atau bedak bayi. Hal lainnya yang kemudian menyusul ditemukan di rumah tersebut adalah kertas mantra, kertas yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran, dan juga ada minuman jeruk nipis. Polisi kemudian juga diberitahu oleh penduduk sekitar bahwa rumah itu seharusnya memiliki sebuah mobil Brio keluaran terbaru, akan tetapi mobil itu tidak ditemukan. 13 Mei 2022, tugas koperasi yang datang ke rumah tersebut menemukan B telah dalam keadaan mengering di ranjangnya dengan posisi disisir oleh C, yang nanti akan aku ceritakan lebih lanjut. 31 Agustus 2022, PLN mengirimkan surat teguran kepada keluarga ini atas tagihan listrik yang menunggak, yang kemudian dibayarkan oleh anggota keluarga sebesar 300.000. Pada bulan September, Jumantik yang bertugas untuk memeriksa jentik-jentik meminta izin untuk mengecek kondisi bak mandi di rumah ini. Akan tetapi, anggota keluarga yaitu D tidak memberikan izin kepada Jumantik tersebut dan hanya memberikan laporan melalui verbal atau kata-kata dan juga sebuah foto. Jadi bak mandinya difoto. Padahal 1 bulan sebelumnya, yaitu pada bulan Agustus, petugas Jumantik tersebut masih diperbolehkan untuk masuk ke rumah keluarga tersebut. Kemudian pada tanggal 4 Oktober, keluarga ini meminta agar PLN memutus aliran listrik di rumah tersebut. Kemudian tanggal 27 Oktober 2022, petugas PLN tidak lagi dapat menghubungi anggota keluarga ini. Kemudian ada beberapa kesaksian dari orang-orang yang mengenal ini. Ada beberapa, ada yang dari kurir juga, ada yang dari tukang jamu. Tetapi yang paling krusial itu adalah kesaksian dari seorang tukang jamu berinisial R yang mengatakan bahwa C sempat berusaha untuk meminjam uang kepadanya sebesar 50 juta rupiah yang katanya untuk pengobatan ataupun operasi dari kerabatnya. Lalu ada juga tetangga yang melihat 3 minggu sebelum jenazah itu ditemukan, salah satu anggota keluarga ini memesan makanan secara online. Kemudian pihak kepolisian menemukan 2 buah ponsel yang digunakan secara bersama-sama oleh keluarga tersebut. Dan di salah satu ponsel itu, polisi menemukan adanya sebuah chat yang berisikan nada emosional. Dan sebenarnya chat ini adalah pesan satu arah, di mana pengirimnya adalah salah satu wanita yang berada di rumah tersebut, antara B atau C, yang mengirimkan kepada seseorang dan tidak dibalas oleh orang tersebut. Jadi ini chat satu arah. Dan chat itu berisi sumpah serapah, kata-kata yang tidak mengenakan, dan juga beberapa selipan bahasa Inggris. Jadi petugas kepolisian menyimpulkan bahwa orang yang mengirimkan chat ini adalah orang yang cukup berpendidikan.
Kemudian di handphone itu juga didapatkan bukti bahwa D sempat berusaha untuk menjual segala sesuatu dari rumah itu seperti AC, TV, kulkas, bahkan blender. Kulkas AC sebenarnya. Jadi ya memang jual-jual barang, mobil, bahkan AC pun dijual kemungkinan. Sampai blender pun dijual. Blender pun dijual. Blender dijual. Ke orang. Ada orang sudah kami minta keterangan. Selain itu, di sini diketahuilah bahwa mobil yang tadinya dinyatakan hilang oleh polisi ternyata telah dijual oleh D, dan juga ini telah berhasil ditemukan di showroom tempat D menjual mobil tersebut. Kemudian didapati bahwa D ini telah berusaha menjual rumah tersebut ke beberapa agen properti yang pada akhirnya tidak berhasil terjual, dan kemudian membuat D memutuskan untuk menggadaikan sertifikat rumah tersebut kepada koperasi simpan pinjam. Nah, disinilah kejadian petugas koperasi yang terjadi pada tanggal 13 Mei 2022. Kejadian ini cukup menggemparkan dan merupakan salah satu fakta yang sangat menghebohkan, di mana seorang moderator yang digunakan oleh D untuk menghubungkannya dengan pihak koperasi datang ke rumah tersebut dengan dua orang anggota koperasi. Pada waktu mediator itu dan dua anggota koperasi berkunjung ke rumah tersebut, mereka mendapati pagar rumah itu dalam keadaan tertutup dan mereka memanggil anggota keluarga tersebut. Kemudian, ketika D yang pada waktu itu membuka pagar rumah, tiga orang pria yang datang ini mencium bau yang sangat menyengat. Mereka kemudian refleks menutup hidung dan menanyakan, "Bau apa ini, Pak?" Akan tetapi dengan santainya D menjawab, "Oh, itu selokannya lagi dibersihin. Jadi wajar bau," gitu ya. Mereka kemudian masuk ke rumah dan di sana mereka juga bertemu dengan C. Petugas koperasi ini kemudian meminta izin untuk dipertemukan dengan B. Hal ini dikarenakan B inilah yang namanya secara sah ada di dalam sertifikat rumah tersebut. Jadi rumah ini tuh atas nama B. Pada waktu itu D dan C bersepakat untuk mengizinkan tiga orang ini masuk ke dalam kamar utama, kamar depan, kamar milik B. Ketika memasuki kamar tersebut, seperti yang bisa kita bayangkan, bau di ruangan tersebut mulai semakin menusuk nih. Di ruangan itu, aduh kayaknya sumber baunya di ruangan ini ya. Akan tetapi, karena petugas koperasi telah diberitahu sebelumnya bahwa selokan sedang dibersihkan, jadi mereka mikir mungkin selokannya di sebelah sini nih, jadi baunya tuh paling menyengat di kamar ini, di dekat kamar ini. Dan karena ketika mereka memasuki ruangan tersebut, ruangannya dalam keadaan gelap total, salah satu dari petugas itu refleks untuk berusaha menghidupkan ataupun menyalakan lampu kamar itu. Dan kemudian tindakan ini dicegah oleh D yang mengatakan bahwa, "Mas, lampunya jangan dinyalain, ibunya emang sensitif sama cahaya, jadi biarin gelap aja ya." Dia ngomong kayak gitu. Petugas ini pun mempercayai aja karena ya nggak kepikiran yang aneh-aneh gitu kan. Kemudian salah satu petugas mendekati B yang pada waktu itu terbaring di ranjang. Dia menepuk-nepuk tubuh B dengan perlahan, yang mana dimaksudkan untuk membangunkan B. Bau yang sangat menyengat, keadaan kamar yang sangat gelap, dan orang yang tidak merespon. Tentunya hal ini membuat tiga orang ini merasa aneh dan situasinya sangat janggal. Lalu kemudian, petugas yang tadinya menepuk-nepuk B ini refleks menyalakan flash dari handphone miliknya. Setelah dia menyalakan flash dari ponselnya, dia refleks mengarahkan itu ke wajah dari orang yang sedari tadi ditepuknya, yaitu B. Dan alangkah terkejutnya ia ketika mendapati B ini dalam kondisi yang telah mengering. Petugas ini kemudian kaget dan dia bilang ke D dan juga C, "Ini ibunya udah nggak ada nih, Mbak." Lalu C menghampiri ibunya dan menyisir rambut ibunya, kemudian berkata, "Ibu saya baik-baik aja kok, Mas. Orang tiap hari masih saya kasih minum susu." Dan ketika C yang menyisir rambut B, tiga orang pria yang datang itu dapat melihat dengan jelas rambut-rambut B rontok. Karena ketakutan, akhirnya tiga orang ini memutuskan untuk cabut dari rumah itu. Mereka memutuskan untuk segera keluar tanpa babi bu. Mereka nggak saling kode-kodean lagi karena tentunya situasi ini nggak bener nih. Dan akhirnya mereka keluar. Dan ketika mereka semua udah buru-buru keluar, ternyata mereka disusul oleh D. Dipegang baunya itu. Di film-film horor banget ya. Mereka disusul oleh D. Setelah itu, D berkata kepada salah satu petugas koperasi itu dan bilang, "Mas, tolong hal ini jangan dilaporin ya, Mas. Saya mohon jangan dikasih tahu ke Pak RT, jangan dikasih tahu ke siapa-siapa ya, Mas. Tolong ya, Mas. Saya minta tolong banget, Mas." Kurang lebih dia ngomong kayak gitu. Dan mungkin karena oknum petugas koperasinya ini polos ya, kayak bokongnya bayi gitu ya.
dia benar-benar nggak ngelaporin ini ke siapapun, tidak ke Pak RT, tidak juga ke kepolisian. Dan itulah salah satu hal yang sangat disayangkan dari kasus ini, karena kalau ketahuan B udah nggak ada pada waktu itu, mungkin bisa didapatkan juga jenazah lainnya, yaitu A yang ada di kamar belakang, dan 2 orang keluarga ini yaitu C dan D bisa aja dicegah untuk kehilangan nyawanya, ditolong, dibantu gitu kan, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi tentunya kisah yang terjadi pada tanggal 13 Mei ini baru ketahuan setelah mereka menemukan jenazah dari 4 orang ini. Kalian pasti tahu ada banyak teori bermunculan dari kasus ini. Teori itu berdasarkan dugaan-dugaan netizen dan juga ada beberapa yang berasal dari pakar-pakar. Salah satu teorinya adalah C kemungkinan memiliki abnormalitas psikologi atau kelainan mental yang disebut dengan PGD atau Prolonged Grief Disorder, yaitu perasaan duka yang berkepanjangan. Perasaan depresi ini diduga muncul karena C terlihat sangat menyayangi B dan tidak menerima kalau B itu sebenarnya telah tiada. Hal ini bisa saja terjadi karena C tidak menerima kepergian kedua orang tuanya. Tapi kalau menurut aku pribadi, teori ini agak kurang pas dengan keberadaan D. Kalau seandainya kondisi anggota keluarga itu cuma ada 3 orang anggota keluarga, yaitu A, B, C, mungkin aja C ini sedih kedua orang tuanya pergi dan dia pasrah kemudian ikut menyusul. Tapi bagaimana dengan D? Apa D ikut-ikutan sedih berkepanjangan? Mereka kan masih ada berdua, mereka masih bisa menguatkan satu sama lain. Jadi menurut aku teori ini agak kurang pas. Tapi gimana menurut kalian? Apa kalian percaya dengan teori ini? Komen di bawah. Teori yang kedua adalah teori apokaliptik yang sempat dipercaya sebagai kesimpulan dari kasus ini. Apokaliptik adalah kepercayaan di mana seseorang, atau dalam kasus ini beberapa orang ini, mempercayai adanya hari akhir yang akan datang tidak lama lagi. Selanjutnya ada juga teori kontaminasi udara. Teori ini memiliki dugaan bahwa C dan D kemungkinan kehilangan nyawa mereka karena menghirup udara yang telah terkontaminasi dari gas beracun yang dikeluarkan tubuh A dan B. Selanjutnya ada juga teori kesulitan biaya, di mana teori ini bermunculan melihat D yang berusaha menjual segala sesuatu dari rumah tersebut. Jadi dianggaplah bahwa D ini dan anggota keluarga lain sedang memiliki masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan dan juga untuk melakukan pemakaman mungkin ya. Teori selanjutnya adalah teori puasa ekstrim atau VSED. Yang dipercaya, puasa ini dilakukan oleh orang-orang yang telah menyerah dengan hidup, terutama dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan memilih untuk kehilangan nyawanya secara perlahan di rumahnya sendiri secara natural. Selanjutnya adalah teori bedak bayi. Teori ini dikemukakan oleh Mas Arianto dan menjadi ramai setelah dia post di Quora, di mana Mas Arianto ini meyakini bahwa bedak bayi memiliki formula yang hampir sama dengan racun tikus. Jadi maksudnya teori ini meyakini kalau efek yang ditimbulkan oleh tikus yang meminum racun tikus dengan orang yang mengkonsumsi bedak bayi dalam jumlah tertentu adalah sama gitu efeknya, yaitu salah satunya adalah dehidrasi, yang mana ditemukan pada hasil dari otopsi keempat jenazah ini. Dan juga Mas Ari ini mempercayai teori ini karena ketika dilakukan pencarian apakah jenazah ini ada racun gitu ya di tubuhnya, tapi hasil otopsi menyatakan tidak ditemukan sisa-sisa racun di tubuh keempat jenazah ini. Mas Arianto percaya bedak bayi dengan formula yang sekarang itu dia lebih friendly sehingga dia tidak menimbulkan residu atau sisa-sisa yang dapat dideteksi pada tubuh manusia. Jadi kemungkinan ini bisa jadi adalah alasan dari kepergian keempat orang ini. Tapi ada juga yang mempertanyakan teori ini, di mana bedak bayi kan yang ditemukan di rumah itu dalam jumlah yang wajar. Akan tetapi untuk bisa menghabisi 4 orang dewasa butuh bedak bayi sebanyak apa sih gitu. Tapi banyak juga yang menilai teori ini masuk akal. Karena kan di rumah itu nggak ada bayi, tapi kok ada bedak bayi gitu ya. Nah kalau menurut kalian teori mana sih yang paling masuk akal dari kasus ini? Komen di bawah. Pada tanggal 9 Desember 2022 lalu, Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers pengungkapan hasil investigasi dari kasus keluarga Kalideres ini dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, di mana tim investigator memberikan kesimpulan terhadap kasus ini sebagai
kematian wajar di dalam kondisi yang tidak wajar. Nah, jadi gimana sih maksudnya kok wajar dan tidak wajar gitu ya? Nah, jadi wajar yang dimaksudkan di sini adalah kepergian keempat orang ini terjadi secara alami atau secara natural, tidak ada indikasi adanya tindak pidana, yaitu diperkuat dengan tidak ditemukannya racun di tubuh keempat korban ini, dan juga tidak ada DNA orang lain yang ditemukan di rumah tersebut kecuali anggota keluarga, ya 4 orang tadi. Kemudian dikatakan di dalam kondisi yang tidak wajar, itu maksudnya adalah prosesi dari kepergian keempat orang ini cukup janggal karena mengingat 4 jenazah ini kehilangan nyawa mereka dalam waktu yang berbeda-beda. Maksudnya ketika A sudah kehilangan nyawanya, B, C, D kan masih baik-baik aja, masih hidup gitu ya. Kenapa tidak melakukan pelaporan atau minta tolong, bahkan sampai mereka semua kehilangan nyawanya? Itu memang cukup janggal ya, tentu aja janggal ya, kita semua juga mempertanyakan itu, kenapa bisa sampai kayak gitu. Kemudian di dalam konferensi pers ini, tim investigator juga menjabarkan hal-hal yang menjadi pertanyaan dengan jawaban-jawaban yang rasional. Seorang pakar sosiolog agama, Jumhari, yang juga hadir menjelaskan mengenai kasus ini di konferensi tersebut, yang mengemukakan bahwa 4 orang dalam kasus ini tidak menganut sekte tertentu dan mereka memang kehilangan nyawa mereka karena alasan yang natural. Hal ini diyakini dari buku-buku agama yang ditemukan di rumah tersebut merupakan buku-buku agama yang cukup umum yang dapat ditemukan dan beredar di banyak tempat. Kemudian dugaan mengenai ritual tertentu seperti adanya kertas mantra atau ayat-ayat Al-Quran yang salah satunya juga adalah ayat dari surah Yusuf, itu diduga merupakan usaha keluarga ini untuk meminta doa agar dapat diberikan kesembuhan gitu. Dan surah Yusuf itu katanya juga untuk agar dipermudah mencari jodoh. Ya walaupun menurut aku agak nggak nyambung juga sih dalam kondisi kayak gitu. Ada yang berdoa minta jodoh ya, tapi kita nggak pernah tahu ya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi pakar sosiolog jelasinnya kayak gitu. Kemudian adanya temuan lilin merah diduga adalah digunakan untuk sumber penerangan karena rumahnya sudah diputus aliran listrik kan, jadi dalam keadaan gelap. Lalu kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau, serta adanya penemuan air jeruk nipis adalah usaha dalam mendapatkan kesembuhan. Tim forensik RSCM atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Bayangkara juga menyatakan 4 orang tersebut kehilangan nyawanya karena disebabkan oleh penyakit. Nah, inilah yang disebut penyebab alami tadi. A. Memiliki gangguan saluran pencernaan, B. Memiliki kanker payudara, C. Gangguan pernapasan, dan D. Karena penyakit jantung. Nah, kalau yang C tadi karena gangguan pernapasan itu berarti cocok sama teori kontaminasi udara nggak sih? Ya karena kontaminasi udara kan ngaruh ke pernapasan kan, bisa jadi emang karena dia terlalu lama di tempat yang tertutup dengan 3 tubuh sebelumnya, ya pastinya sedikit banyak yang mempengaruhi kesehatannya, dan bisa jadi, kalau menurut kalian? Menurut aku sih bisa jadi. Teori itu jadinya masuk akal ke C, yang jadinya memiliki gangguan pernapasan akibat kontaminasi udara. Ya, masuk akal ya. Nah, selanjutnya juga dijelaskan kalau ternyata di tubuh C dan D itu terdapat feses atau sisa makanan yang mematahkan dugaan bahwa semua anggota keluarga ini karena kelaparan. Jadi C dan D sebelum mereka kehilangan nyawanya, mereka sempat makan kok. Sesuai dengan salah satu tetangga yang memberikan kesaksian bahwa ia melihat salah satu anggota keluarga ini memesan makanan secara online kan 3 minggu sebelum jenazah itu ditemukan. Ya, match ya. Nah, itulah dia akhir dari kasus ini. Pada akhirnya pada tanggal 9 Desember 2022, tepat 1 bulan setelah penemuan jenazah dari 4 anggota keluarga tersebut, kasus ini dinyatakan ditutup. Tapi meskipun kasus ini ditutup, sebenarnya ada banyak pertanyaan yang masih tersisa di benak netizen. Ya tentu aja netizen tidak puas ya dengan pernyataan dari pihak kepolisian yang menyatakan bahwa kepergian 4 orang ini karena penyakit gitu. Tapi kita harus memahami pihak kepolisian yang pastinya mereka harus melakukan pendekatan secara rasional. Mereka harus membuat kesimpulan berdasarkan fakta yang mereka ditemukan. Meskipun mungkin secara pribadi mereka punya pendapat-pendapat yang lain ya, siapa tahu. Tapi mereka harus profesional, mereka harus bekerja berdasarkan fakta, nggak boleh berdasarkan dugaan-dugaan aja. Aku pribadi sebenarnya sempat menduga karena banyaknya teori yang beredar, salah satunya adalah teori 4 orang ini menganut sekte. Jadi aku mikirnya kalau 4 orang ini mungkin sudah bersiap untuk kehilangan nyawa mereka dan tidak berusaha untuk
mempertahankan kehidupan mereka karena suatu misi. Nggak tahu itu misi pengen menghindari kiamat, atau pengen bertobat, atau pengen reinkarnasi. Aku nggak tahu. Yang jelas aku mikir mereka menjual segala sesuatu itu untuk disumbangkan ke sektenya. Aku sempat mikir kayak gitu, tapi ini nggak ada dasar ya. Karena kalau misalkan menurut aku, mereka menjual itu untuk bertahan hidup, tapi kenapa mereka mengemas pakaian-pakaian mereka, mencabut bola lampu, memutus aliran listrik, seolah mereka nggak butuh itu semua untuk bertahan hidup, seolah mereka ya emang mau pergi gitu. Kalau menurut kalian gimana? Itu akhir dari kasus ini. Aku minta maaf bila ada kekurangan. Semua fakta-fakta yang aku sebutkan ini aku dapat dari media yang beredar aja kawan-kawan. Segitu dulu video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan juga komentar positif biar aku lebih semangat lagi upload videonya. Kasih tahu aku juga apabila ada cerita thriller tertentu yang kalian mau aku bahas. Nyalakan juga notifikasi dan share ke teman kalian yang suka cerita-cerita kriminal. Video ini aku buat tanpa adanya maksud untuk menginspirasi tindak kriminal, menakuti atau membuka aib siapapun, tetapi untuk dijadikan bahan pelajaran pada kita semua agar lebih waspada dalam menjaga diri sendiri maupun orang tercinta. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye!